mengganggu waktunya sebentar, saya meminta waktunya sebentar saja. Saya di sini ingin menyampaikan akan berbagi sharing tentang ilmu-ilmu pendidikan di guru penggerak yang sudah saya dapatkan. Di sini saya ingin membagi tentang bagaimana kita membangun budaya positif di sekolah kita. Nah, untuk membangun budaya positif tentunya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Di sini ada 7 konsep penting yang harus kita pahami. Di sini ada yang pertama perubahan paradigma belajar. Di sini maksudnya adalah pandangan kita tentang bagaimana belajarnya siswa di kelas. Kemudian disiplin positif. Kemudian yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, di sini kenapa saya menggambarkan kepalan tangan? Nah, artinya di sini ibaratnya di kepalan tangan kita ini kita memegang sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang tidak boleh orang lain tahu, sesuatu yang sangat penting bagi kita. Oke, coba contoh misalnya antara Bu Nita sama Bu Fitri, siapa yang kira-kira mau jadi siswa? Oke, Bu Nita. Berarti Bu Nita yang mengepalkan tangan ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang berharga bagi Bu Nita, hal yang penting yang tidak boleh orang ketahui, ya. Kemudian Bu Fitri di sini bertindak sebagai guru. Coba Bu Fitri rayu bagaimana caranya Bu Nita ini mau membuka tangannya, mau mengasih tahu apa yang ada di kepala tangannya. Oke, silakan coba. Boleh saya lihat di balik tangan Anda ada apa? Boleh buka? Boleh. Oke, baik. Oke, dari yang sudah dilakukan ternyata posisi kontrol dari yang telah dilakukan Bu Fitri sama Bu Nita tadi, kalau misalnya kita lihat dari apa yang sudah terjadi, ternyata Bu Nita mau membuka kepala tangan yang ada yang sudah dilakukan tadi. Nah, Bu Fitri dengan berupaya untuk mengajak Bu Nita atau apa sih namanya bahasanya, mencoba menarik perhatian Bu Nita agar dia mau membuka. Ya, ternyata Bu Nita mau membuka. Nah, di posisi ini, posisi kontrolnya siapa yang pegang? Bu Nita, ya kan? Berarti Bu Nita sendiri yang memegang posisi kontrol. Bukan kita sebagai guru yang memegang kontrol di sekolah, tapi siswanya sendiri yang memegang kontrol. Nah, di sini jika kita ingin mengadakan perubahan paradigma, maka kita harus mulai dari siswa, dari diri kita sendiri juga bisa, ya. Nah, di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan-lahan sedikit, maka kita harus merubah dari diri kita sendiri, sikap dan perilaku kita. Namun, kalau kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita dalam mengajar, maka kita perlu mengubah kerangka acuannya. Nah, di sini contohnya misalnya stimulus respon. Pandangan kita itu realistis, kebutuhan kita sama, ternyata pada kenyataannya kebutuhan kita itu masing-masing berbeda. Setiap siswa itu berbeda, ya. Nah, kemudian ada gangguan. Kemudian cara pandang kita juga melihat seseorang itu pasti berbeda, ya. Kemudian cara mengontrol orang lain, kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Hanya orang tersebut yang bisa membuka dirinya kalau dia mau dikontrol oleh orang lain. Nah, seperti itu contoh untuk paradigma perubahan belajar. Kemudian selanjutnya adalah disiplin positif. Maksudnya disiplin positif di sini adalah bagaimana cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kewajiban kebajikannya. Nah, di sini nilai-nilai kewajiban ini masuk dalam nilai profil pelajar Pancasila kita. Ya, ada yang berakhlak mulia, global, kreatif, mandiri. Nah, di situ. Kemudian disiplin positif ini dia lebih ke arah disiplin diri. Nanti dimulai dari diri kita sendiri. Kemudian dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Nah, di sini disiplin positif ini kalau misalnya di sekolah kan pasti ada peraturan. Nah,
kedisiplinan siswa, bagaimana siswa itu dapat melaksanakan menjalankan nilai-nilai yang sudah ditetapkan dari sekolah. Nah, di sini kalau disiplin positif itu kontrolnya lebih dari diri siswa itu sendiri dulu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini menurut Diana Gosen, di sini ada 3 perilaku motivasi perilaku manusia itu melakukan hal-hal yang menurut dia benar. Nah, di sini yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini siswa melakukan disiplin, dia ikut disiplin mengikuti peraturan itu karena motivasinya satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Kemudian yang kedua bisa jadi dia mau mengikuti disiplin atau aturan karena adanya penghargaan. Nah, penghargaan atau imbalan yang didapat dari orang lain. Bisa jadi juga untuk yang perilakunya manusianya untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ini adalah dalam dirinya sendiri. Nah, kalau yang dua ini berdasarkan satu hukuman, kemudian satu penghargaan, ini berarti termasuk dalam internal. Motivasi eksternal. Kalau yang internal itu berarti di dalam dirinya sendiri. Kemudian kita di dalam sekolah itu harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Takutnya apa? Nanti siswanya akan terbiasa, kemudian ketergantungan. Saya mau mengikuti semua aturan, mau datang pagi hanya ingin mendapat imbalan, penghargaan, mendapat bintang, tapi tidak muncul dalam dirinya sendiri. Makanya ini dihindari seminimal mungkin. Kemudian kita lebih menekankan pada yang motivasi internal, yaitu dalam dirinya sendiri, bahwa kalau untuk melakukan hal yang disiplin itu nanti dia akan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Itu tadi tentang motivasi perilaku manusia. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama pastinya manusia bertahan untuk hidup, baik itu makan, minum, rumah, tempat tinggal, atau keamanan. Kemudian yang kedua kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebutuhan diakuinya kemampuan. Yang keempat kebutuhan kebebasan, dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini contohnya kalau misalnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup di sini contohnya seorang siswa di kelas, dia itu misalnya mengambil makanan temannya, punya bekal temannya. Nah, artinya apa? Dia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena dia dari rumah tidak membawa bekal, tidak membawa makanan. Karena melihat temannya makan, makanya dia langsung merebut tanpa dia bilang. Itu merupakan suatu permasalahan, ya. Kemudian kalau kebutuhan cinta dan kasih sayang, nah artinya dia pengen diperhatikan. Siswa ini melakukan hal-hal yang dia anggap benar, dia anggap mencari perhatian gurunya, perhatian temannya, misalnya mengambilnya temannya, menggeser kursi temannya, artinya dia mencari perhatian dari temannya. Kemudian yang ketiga, untuk kebutuhan diakuinya kemampuan. Nah, setiap siswa itu pasti ingin kemampuannya itu diakui oleh teman-temannya, sehingga dia berusaha untuk menunjukkan saya ini mampu, saya ini bisa. Jadi dia kalau mengerjakan tugas itu cepat, tetapi ternyata hasilnya tidak sesuai. Nah, jadi di pandangan temannya dia itu cepat selesai mengerjakan. Nah, seperti itu yang kebutuhan diakui. Kalau yang kebebasan, nah di sini siswa ini dia ingin diatur, dia ingin kebebasan, dia ingin mau semaunya dia sendiri, dia mau belajar dengan gayanya sendiri. Nah, kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini biasanya sering terjadi di kelas kita atau di sekolah kita, di mana siswa ini mengganggu temannya untuk merupakan suatu kesenangan bagi dia. Nah, padahal itu adalah salah, perbuatannya salah. Jadi dia melakukan semuanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi kita sebagai guru harus bisa melihat bagaimana siswa itu dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita bisa mengatakan, oh siswa ini dia melakukan ini karena dia perlu kebutuhan yang seperti ini. Nah, itu.
lapangan atau berdiri di tiang, depan tiang biasanya seperti itu ya. Nah, di sini adalah posisinya penghubung. Nah, kemudian di posisi penghubung ini pasti nadanya tinggi, kemudian membuat siswa itu tidak nyaman, maka itu akan berakibat dari baik itu hukuman fisik ataupun non fisik. Ya. Kemudian untuk yang membuat orang merasa bersalah, nah di sini posisi gurunya, misalnya siswa itu terlambat ke sekolah, kemudian sang guru piketnya menanyakan kepada siswa tersebut. Nah, itu kalau untuk yang membuat orang merasa bersalah, dia akan pertama menanyakannya dengan lemah lembut suaranya, kemudian membuat siswa ini merasa dirinya bersalah. Kenapa harus terlambat? Ada apa yang harus dilakukan? Apakah tidak mencakup nilai-nilai yang sudah ditanamkan? Seperti itu. Untuk yang membuat orang merasa bersalah. Kemudian kalau di posisi teman, biasanya kalau posisi teman ini biasanya sudah ada di tingkat SMP atau SMA. Nah, di tingkat SMP dan SMA biasanya kalau untuk siswa kan tidak ingin gurunya itu merasa sebagai guru agak jauh, tetapi malah dianggapnya sebagai teman. Jadi pada saat misalnya siswa tadi terlambat, jadi untuk menanyakannya itu seperti teman ya. Nah, untuk posisi teman ini juga membuat kesetaraan untuk berinteraksi. Jadi siswa itu merasa nyaman. Nah, kemudian untuk pemantau, posisi guru sebagai pemantau di sini dipastikan banyaknya data-data yang diambil oleh seorang guru. Kemudian dia akan memberikan semua data-data yang didapatnya untuk membuat siswa ini memahami atau menyadari kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer, di mana posisi manajer ini mencakup semuanya. Di sini posisi manajer dia selain guru pemantau, kemudian dia juga memberikan referensi kepada siswa sehingga siswa itu menyadari apa yang dia lakukan itu sudah merupakan tindakan yang salah. Kemudian posisi manajer juga yang membantu mereka untuk menyadari, membuat mereka untuk memberikan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi ke depannya. Itu posisi kontrol di guru. Selanjutnya yang ini adalah keyakinan kelas. Maksud dari keyakinan kelas biasanya kalau kita di awal tahun pelajaran nanti atau yang kemarin itu kan baru awal masuk pertama kelas, nggak mungkin langsung belajar. Nah, pasti perkenalan dulu, kemudian pembentukan peraturan kelas. Nah, inilah peraturan kelas itu yang dimaksudkan keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelasnya itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih dirinci dan nyata. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal yang bisa dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu pernyataan keyakinan selalu dibuat dalam bentuk kalimat yang positif. Ya. Jadi kata-kata tidak boleh, nah itu kita harus hindari. Ya. Kemudian keyakinan kelas harus dibuat dan tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami. Jadi cukup 5, tetapi itu mencakup semuanya. Dan terakhir, semua warga kelas, baik guru ataupun siswa itu hendaknya berkontribusi dalam penentuan keyakinan kelas. Jadi tidak lagi guru itu satu peraturannya, guru yang bersendiri, tapi kita sama-sama berkontribusi bersama siswa mencari apa saja yang harus kita lakukan pada saat kita di kelas, pada saat kita pembelajaran, apa yang harus dilakukan oleh siswa, apa yang harus dilakukan oleh guru. Nah, keyakinan kelas inilah yang nantinya semua siswa itu memiliki kesempatan masing-masing boleh menuliskan satu di post-it, nanti kita tempel, nanti yang mana mencakup bagian yang sama kita satukan. Nanti kalau sudah selesai baru kita tempel di display kelas kita. Nah, kalau sudah ditempel kemudian di situ bisa kita yakinin bahwa semua warga di kelas tersebut itu bisa melaksanakan keyakinan kelas yang telah disusun. Nah, kalau misalnya di keyakinan kelas itu pasti ada yang namanya hukuman. Nah, hukuman ini kalau misalnya dia melanggar dari apa yang sudah dibuat tadi, pasti kan ada hukuman. Nah, kata hukuman ini kita ganti dengan kata konsekuensinya. Nah, apabila
apabila siswa itu melanggar yang 1, 2, 3, 4, 5 yang sudah ditulis, maka konsekuensinya seperti apa. Itu juga harus dilakukan bersama siswa. Jadi mereka sendiri nanti akan menyadari bagaimana tadi saya sudah terlambat setelah berarti saya harus seperti apa. Konsekuensinya sudah mereka pahami. Jadi sehingga di dalam kelas itu bisa terciptanya budaya positif. Oke. Kemudian segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi adalah cara kita. Biasanya kalau di dalam kelas itu pasti ada permasalahan baik itu antar siswa atau siswa yang lain. Di sini adalah cara kita untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas. Misalnya di sini terjadi perkelahian di kelas, ya, perkelahian antara dua anak yang saling berebutan atau tidak suka. Nah, di sini kita harus yang pertama kita panggilkan kedua siswanya. Kemudian setelah itu kita menstabilkan identitas, kita tidak menyalahkan di salah satu pihak, ya, tidak ada yang salah. Nah, di sini kata-katanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Namun harus kita perbaiki lagi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Misalnya seperti kemarin ada permasalahan itu Via dan Hana berebut kertas sehingga robek. Jadi untuk menstabilkan identitasnya ternyata si Via dia tidak ingin gambarannya dilihat. Jadi dia mempertahankan miliknya, hasilnya. Tapi si Hana juga ingin melihat punyanya si Via, sehingga menurutnya dia benar, sehingga dia menarik. Kita harus menstabilkan identitasnya, ya, tidak ada yang salah di antara keduanya, sama-sama menguatkan pemahamannya, menguatkan pendapatnya. Nah, kalau sudah menstabilkan identitas, yaitu yang kedua adalah validasi tindakan. Nah, dari yang telah terjadi tadi, kita suruh siswa menceritakan. Kemudian kita suruh siswa itu mencari tindakan mana yang tadinya salah, sehingga siswa tersebut dapat mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang sudah dia perbuat. Nah, kemudian kalau sudah kita validasi, baru kita lakukan adalah setiap orang pasti melakukan hal terbaik pada waktu tertentu. Jadi kita pastikan mereka melakukan kesalahan itu, kita lakukan itu hal yang lebih baik lagi, pasti akan melakukan hal yang lebih baik. Kalau misalnya tadi dia marah, berarti kan hal yang terbaiknya lagi apa? Harusnya dia lebih sabar. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, karena tadi keyakinan kelasnya sudah dibuat peraturan-aturannya, kemudian konsekuensinya, lalu kita kembangkan nih keyakinan kelas mana yang telah dilakukan tadi, apakah ada yang tidak sesuai apa yang dilakukan tadi. Kalau misalnya mereka bisa menjawab, menanyakan keyakinan kelas tadi, maka di situ berarti siswa sudah memahami nilai-nilai keyakinan kelas mereka yang sudah mereka buat. Jadi mereka bisa memperbaiki sendiri hal yang harus mereka lakukan. Jadi itu sudah tertanam dalam diri siswa. Kemudian ini adalah sesi kedua. Kalau tadi sudah materinya, konsep-konsepnya tadi ada 7, ada perubahan paradigma, kemudian ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi. Nah, sesi 2 ini pengalaman pembelajaran yang dapat kita terapkan setelah kita mempelajari konsep-konsep tersebut. Nah, di sini pengalaman saya biasanya kalau misalnya ada masalah di kelas, saya tidak mengambil yang segitiga restitusi tadi. Nah, biasanya saya hanya sampai di tahap yang sini saja. Tahap yang kedua ini tidak saya laksanakan karena waktu itu saya belum mendapatkan pendidikan guru penggerak. Nah, setelah mendapatkan pendidikan guru penggerak ini saya coba terapkan. Jadi setelah menstabilkan identitas siswa, kemudian kita validasi tindakan kesalahannya, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Walaupun pastinya kalau sudah
namanya kita mengajar, kemudian ada anak yang berulang, pasti kan emosi, gitu ya. Nah, emosi. Nah, biasanya kalau sudah emosi kita sudah tidak bisa melakukan tahap pertama, menstabilkan identitas. Pasti kita langsung menjudge bahwa siswa ini yang salah. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi perubahan yang kita lakukan, yang saya lakukan itu memperbaiki cara saya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian juga untuk penerapan di keyakinan kelas tadi. Nah, ini juga sudah pernah saya lakukan di kelas saya sendiri. Itu saya tuliskan, saya bersama siswa saya. Tapi di sini yang lebih dominan itu saya yang menentukan peraturan. Siswa tidak saya tanyakan atau kontribusi siswa. Nah, nanti ke depannya saya ingin bersama-sama siswa saya itu berkontribusi dalam menentukan keyakinan kelas bersama. Kalau yang tahun kemarin itu yang lebih menentukan adalah saya, gurunya. Tapi tahun ini insya Allah nanti saya bersama siswa saya. Nah, biasanya kalau untuk posisi kontrol, nah di sini saya lebih sering melakukan yang di bagian teman, karena siswa itu merasa aman, nyaman di teman. Nah, posisi teman, dia lebih suka bercurhat, kemudian dia lebih enak memberitahu gurunya kalau kita ada di posisi teman. Nah, oke, kemudian ini peran-peran kita sebagai seorang guru kan seharusnya senantiasa menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya. Nah, misalnya di sini saya harus melakukan berbagai kegiatan yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna dan berpihak pada murid. Karena kita memberikan reading dulu, kemudian menyiapkan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah, kan siswa kita pasti ada yang audio visual, ada yang visual sama yang kinestetik, yang psikodrama. Jadi kita bisa mempersiapkan berbagai kegiatan yang mampu membuat mereka itu menyenangkan, datang ke sekolah itu menyenangkan. Kemudian juga saya juga perlu untuk mengurangi karakter buruk yang ada pada diri peserta didik. Apalagi di zaman sekarang bahasanya sudah sangat luar biasa, mereka masing-masing pegang gadget, kan? Yang kalau sudah pegang gadget, sudah main game, wah bahasa-bahasa yang seharusnya tidak disampaikan, ternyata disampaikan di sekolah, sampai di kelas. Kemudian sebagai guru penggerak tentunya saya juga punya peran sebagai seorang pemimpin pembelajar bagi murid. Nah, di sini maksudnya pembelajar bagi murid itu saya pada saat saya mengajar di kelas, saya menjadi seorang pemimpin di antara mereka. Saya harus bisa mengontrol pada saat pembelajaran dilakukan. Nah, untuk posisi kontrol ini juga seorang pemimpin pembelajar pastinya akan memiliki visi atau impian terhadap murid-murid di masa mendatang. Tentunya visi ini juga akan sama dengan visi sekolah, dimana kita mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, kemudian apalagi sekarang harus mengandung karakter profil pelajar Pancasila. Karena ini termasuk salah satu tujuan atau visi yang harus sama-sama kita wujudkan di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Next, nah pemahaman tentang disiplin positif, kemudian hukuman dan penghargaan. Nah ini yang harus kita garis bawahi lagi, bahwa kita harus mengurangi yang namanya hukuman, tetapi kita harus memberikan namanya konsekuensi biar tidak ada makna yang kata-kata negatifnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan keyakinan kelas dan segitiga restitusi untuk dapat melaksanakan aksi nyata di lingkungan sekolah kita masing-masing. Nah, di sini disiplin positif dapat kita wujudkan melalui upaya yang dilakukan oleh seluruh anggota sekolah. Itu tadi pengalaman-pengalaman. Kemudian pengalaman saya kemarin itu yang dalam membuat aksi demonstrasi itu siswa yang terlambat kita panggil, kemudian kita ngobrol. Setelah ngobrol kita identifikasi dulu, kemudian kita cari tindakan-tindakan yang menurut siswa itu
tidak sesuai, kemudian baru kita tanyakan keyakinan kelasnya, kemudian siswa tersebut bisa menjawab, kemudian bisa memberikan hal yang terbaik yang seharusnya dia lakukan. Nah, itu tadi yang bisa saya sampaikan untuk yang sesi 2 berbagi pengalaman. Mungkin kiranya dari ibu-ibu ada pengalaman lain pada saat menghadapi di kelas. Apakah seperti tadi misalnya pada saat kita asik lagi mengajar ternyata ada siswa yang di belakang kita itu ribut? Apakah pasti ada ya? Ya. Nah, kalau itu biasanya kita langsung apa? Langsung menegurnya ya. Kemudian itu apalagi yang kita lakukan biasanya kalau misalnya kita di posisi penghukum, kita langsung biasanya begini, tatapan tajam ya siswa tersebut sehingga siswa tersebut takut. Nah, itu yang biasa kita lakukan ya. Nah, kemudian kalau misalnya ada siswanya di kelas itu berkelahi, nah biasanya kita sebagai guru harus untuk mendamaikan mereka. Jadi kita langsung silahkan langsung ke ruang BK, biar BK-nya yang menyelesaikan. Tapi di sini kita bisa menggunakan tadi yang namanya segitiga restitusi, bisa kita terapkan di kelas. Oke, mungkin ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan mengenai budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah? Ada yang bertanya? Fitri, ini kembali ke keyakinan kelas ya tadi ya, keyakinan kelas. Tadi kan di situ Ibu menyatakan bahwa memang saat kita membuat seperti peraturan, kemudian dan konsekuensi, itu kan kita berdiskusi dengan siswa ya. Tapi kenyataan di lapangan itu memang banyak pasti guru yang lebih mendominasi daripada siswa. Tapi pada saat kenyataannya siswa melanggar, pasti siswa ada saja yang tidak terima, kenapa saya harus menjalankan konsekuensinya seperti ini. Nah, kira-kira itu gimana Bu menghadapi siswa seperti itu? Biasanya memang kalau dari awal itu kita buat keyakinan, sudah Bu sepakat. Nah, tapi sepakatnya bukan dari mereka siswa, terpaksa. Karena kita sudah menuliskan ini nih, yang harus kalian pertama misalnya pada saat pembelajaran semua tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Kemudian fokus terhadap apa yang disampaikan guru, kemudian mengangkat tangan atau apa segala macam pada saat pembelajaran. Nah, tetapi seperti yang dibilang Bu Fitri tadi, kalau dinyatakan di realnya pada saat kita mengajar pasti ada saja ulahnya. Kemudian kita sebagai guru menentukan kan pada saat siswa tersebut melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka terpaksa harus melakukan konsekuensinya tadi. Misalnya tadi siswanya atau terlambat masuk pembelajaran, nah kita misalnya langsung berdiri nih 5 menit dulu di situ. Nah itu kenapa siswa itu terpaksa? Karena kan kita yang menentukan. Seharusnya kan kalau misalnya itu dari dirinya sendiri dan pada saat pembentukan keyakinan kelas kita itu berkontribusi atau berdiskusi bersama, nah kan kita meminta siswa bagaimana kalau misalnya seperti ini kegiatannya, kemudian konsekuensinya apa yang harus kalian lakukan. Nah kalau misalnya siswa tersebut menjawab, kita harus berdiri Bu, berarti kan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan siswa itu untuk melakukan, tapi dia menyadarinya. Nah kita hanya tinggal mengatakan tadi si A terlambat, jadi bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Konsekuensinya bagaimana? Siswa tersebut langsung dengan senang hati dia berdiri atau hal yang sudah disepakati di kelas, biar tidak ada ibaratnya tadi keterpaksaan. Nah, jadi dia dengan sukarela karena itu sudah kesepakatan bersama yang disepakati pada saat awal pembelajaran di kelas dalam menentukan keyakinan. Mungkin seperti itu Bu Fitri. Ada yang mau tanya lagi? Sudah jelas? Alhamdulillah jelas. Oke. Jadi inilah tadi rangkaian konsep-konsep budaya positif yang harus kita tanamkan di kelas ataupun di sekolah, karena ini juga akan menuju ke visi yang kita yakini bersama untuk di sekolah kita. Nah, untuk budaya positif kita bisa mulai dari lingkungan kecil
ada di level 4. Nah, kita bisa mulai di sini dulu bagaimana kita membentuk nilai-nilai dan karakter nilai-nilai kebijakan yang sesuai dengan profil belajar Pancasila saat ini yang kita masukkan ke dalam kurikulum Merdeka. Ya, Ibu. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika pada saat penyampaian ada sesuatu hal yang tidak sesuai atau masih ada yang hanya mengajar, nanti kita bisa diskusikan lagi, kita bisa berkolaborasi lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 30 menit pas kok. Ya kak? Iya.